Hidup Sehat pemirsa, masih bersama Takoka. Masih bersama Takoka. Dan ini memang jadinya rasanya harum banget ya baunya ya dari tadi ya. Ini udah jadi ya dok ya, ini Iya. sudah jadi. Dan tadi terakhir tuh kita masukin apa dok? Salam koja. Ya, salam koja bisa diambil, daunnya dicuci bersih 1 sampai 2 lembar. Jadi dia bekerja sinergis dengan takokaknya, yaitu dengan menurunkan gula darah. Tadi ya efek dari takokak ini dicampur dengan bahan lain tadi ternyata sangat luar biasa, Dr. Alin. Yeah. Takokak sendiri itu punya kandungan namanya metil kafeat, yang dimana secara empiris memang terbukti dan secara laboratoris pun juga sudah dibuktikan bahwa metil kafeat ini menurunkan gula darah dengan cara meningkatkan produksi dari hormon insulin itu sendiri. Menurunkan gula darah ya, tapi ini Iya. Dr. Alin kayaknya mau minta nasi mungkin nggak? Ya dinikmati seperti sup Dr. Vito hangat. Enak. Jadi boleh pagi sore. Kalau obat asam urat itu bisa seenak ini, kayaknya banyak yang pengen coba ya Dr. Alin ya. Enak. Ya udah lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjutin aja, kalau Dr. Alin masih menikmati daun takokak yang dimasak sebagai sup ya. Dan ini kalau misalkan orang dengan diabetes nih, biasanya mengkonsumsi ini biasanya berapa kali? Kalau untuk sup ini Dr. Vito 1 sampai 2 mangkuk maksimal ya sehari. Jadi bisa untuk selingan atau juga untuk makanan pembuka pada saat kita mau makan makanan. Oke, Jadi baik konsultasikan sup ini. juga. Iya, dan harus konsultasikan. Konsultasikan dengan dokter yang merawat supaya tahu nih obat dosisnya bagaimana. Betul. Lalu kan biasanya ada pengecek gula darah di rumah ya, Betul, biar nggak sampai betul hipoglikemi. sekali, ya, Nah, fakta mitos selanjutnya nih dokter, masih banyak. seger ya. banget Dr. Alin, enak ya? Langsung abis makan supnya langsung Seger. gitu, segar gitu. Nah, ini fakta mitos selanjutnya, ini menarik sekali nih dokter Vito nih ya. Dingin-dingin nih sekarang lagi hujan ya kan, ini dingin-dingin nih buat kaum Adam nih ya. Katanya ramuan takokak ini bisa mengatasi disfungsi ereksi. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, kalau bisa mengatasi ini sebenarnya masih mitos. Oh, mitos. Iya. Jadi gini ceritanya Dr. Alin. Ya kecewa dong ini. Tergantung ya mas siapa. iya. Memang selama ini dipercaya dia bisa mengatasi gejala disfungsi ereksi. Kan secara umum takokak ini karena kandungan yang tinggi dari antioksidannya, kemudian alkaloid, steroid, flavonoid dan sebagainya, ini secara sistemik atau secara keseluruhan di dalam tubuh kita itu melancarkan peredaran darah. Nah, salah satunya ke daerah alat kelamin laki-laki. Namun jika diklaim sebagai obat yang bisa mengatasi disfungsi ereksi, sebenarnya masih dibutuhkan penelitian di skala besar agar kita bisa, kan disfungsi ereksi itu banyak ya penyebabnya Dr. Vito, bukan hanya satu hal, jadi bisa multifaktorial juga. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Jadi kalau hanya untuk misalnya membantu pada kasus yang sudah memakai obat silakan, tetapi kalau diklaim sebagai obat belum bisa. Tapi tadi Dr. Alin memang cuma bilang katanya kalau dingin-dingin ini menghangatkan. Dia bener juga sih, Iya, karena supnya hangat kan. Iya, betul. Kalau menghangatkan betul. Langsung pindah ke berikutnya nih sekarang ya, supaya nggak darah tinggi. Ini orang yang punya tekanan darah tinggi katanya ini bisa membantu menurunkan atau menstabilkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos? Fakta Dr. Vito. Iya, sudah banyak penelitiannya untuk yang empiris sudah dibuktikan dan laboratoris pun juga sudah ada, sudah banyak. Nah, ini kenapa? Pada takokak yang kita pakai biasanya untuk menurunkan darah tinggi ini bisa buahnya atau daunnya. Semua bagian bisa dipakai Dr. Alin, tapi untuk darah tinggi ini atau hipertensi kita pakainya adalah buah atau daun. Nah, kali ini gimana caranya dokter? Ya, kali ini kita pakai untuk daunnya ya. Kita ambil daunnya sekitar 5 sampai 6 lembar, kita cuci bersih. 5 sampai 6 ya, lembar. Ini daun aslinya seperti ini, Dok. Daun aslinya kayak gitu. Nah, seperti ini kita cuci bersih, kemudian kita haluskan, ditambah dengan setengah ruas dari kunyit. Iya, kita masukkan, kita haluskan. Ini nggak direbus ya dok ya? Tidak. Ini dikasih air panas saja. Sebenarnya tidak perlu air panas, Dokter Vito. Oh gitu. Jadi dia air matang, air matang. Ya, kita Nanti haluskan, ya kita haluskan sampai lembut ya. Tadi ditumbuk biasanya Dokter Vito, Dokter Alin. Kemudian kita tambahkan dengan air. Setengah cangkir aja. Air dengan suhu normal boleh, air ya? matang ya. Nah, kemudian kita sampai halus ya, kita tumbuknya. Kemudian setelah itu kita peras, kita saring. Kemudian airnya kita minum. Bisa setengah cangkir per kali. Nah, ini diminum berapa kali ini dok dalam satu hari supaya dapat manfaat? Iya, bisa 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali sebelum makan? Setelah makan boleh. Iya, Oke. tapi dijarakin ya Dokter Alin, tidak boleh langsung setelah makan. Biasanya kalau kita sarankan amannya setengah sampai 1 jam.
Setelah makan. sampai 1 jam. Ya. Oke, nah Oh. ini tidak apa-apa dicampur dengan obat hipertensi juga ya, Dok, ya? Sebaiknya kalau dengan obat konvensional jaraknya 3 jam ya. Jaraknya 3 Iya, jam, jaraknya 3 jam karena betul. supaya tidak saling melemahkan satu sama lain. Karena kan ini metabolit sekundernya sangat kuat sekali kandungannya. yes. Jadi dia untuk hipertensi ini kerjanya dengan cara dia meningkatkan sekresi urin. Jadi lebih banyak kencing nantinya diuretik. Kemudian dengan cara begitu natriumnya dia turun. Kalau natriumnya turun otomatis tekanan darah juga bisa turun. Oke, wah kalau gitu mesti hati-hati ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti banyak buang air kecil ya, nah itu mungkin ini bisa kita atur konsumsinya kali ya. Betul, Dokter, tidak ya? boleh malam hari, sebaiknya pagi atau siang. Ya, soalnya Ya. nanti kalau malam hari Akan mengganggu buang air kecil tidur. terus nanti jadinya Terganggu. ya nggak bisa tidur kan, Iya, tidur nggak bisa, terganggu tensi naik tidurnya. juga nanti Betul, jadinya. betul sekali, dokter. Iya. Betul. Nah, Oke. selanjutnya nih ya, ada fakta mitos selanjutnya nih, masih berhubungan dengan hujan-hujan. Katanya kalau hujan-hujan ini kan suka batuk, suka flu. Katanya kalau misalnya kita konsumsi buah takokak ini, ternyata bisa mengobati dan mencegah yang namanya flu. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Wow, fakta. Gimana lagi caranya, Dok? Iya, jadi Semangat kalau kan? iya Ini habis Ini kayak efek takuin daunnya tadi ya. ini efek ini nih, efek Iya. takokak Emang ya benar ya. kan. Takokak bisa bikin semangat gitu, iya. fakta. Kalau Gimana nih, Dok? kalau pada batuk Yes. penderita batuk ya bisa kita manfaatkan. Jadi semua bagian tadi sudah dijelaskan bisa bermanfaat ya Dokter Alin. Iya. Kita bisa pakai akar. Oh, akar. Ya, ini akar takokak, dia akarnya kita keringkan. Oh. Kita cuci bersih dulu, kemudian kita angin-angin sampai kering ya. Nah, kemudian kita pakai. Jadi ternyata bukan cuma akar ginseng yang bermanfaat ya. Iya. Akar takokak pun juga. Sambil- Indonesia punya takokak. Iya, jadi kalau Betul. bisa 60 gram akar dengan 4 gelas air. Oke. Jadi kita coba untuk rebus ya di sini. Berarti Kita nggak usah nyalakan. jauh-jauh ke Korea untuk mendapatkan akar-akaran kan biasanya Iya. ginseng. Betul betul. Kan? Tapi tolong ngomong Dokter Alin kalau menyalakan kompornya dulu mungkin ya. Oh, iya, Biar ini ada sudah- kontribusi gitu. Sudah nyalain. Sudah? Oke, Iya. sudah. Kemudian Gimana nih, Dok? Ya, Apa kita yang harus masukkan kita satu-satu. lakukan? Ya. Jadi tadi akarnya sudah kita siapkan kering Iya. ya, kita masukkan di sini, Yes. kita tunggu sampai dengan mendidih. Nah, Oke. ini 60 gram dengan 4 gelas air biasanya kita rebus 10 sampai 15 menit. Ya. Di situ sampai menjadi separohnya. Habis itu? Setengahnya. Kemudian setelah itu kita matikan kompornya, kita dinginkan. Yes. Airnya kita ambil, kita minum pakai madu. Dokter Oh, Alin. jadi simple banget ya. Jadi ini tinggal Iya. ditunggu 10 sampai 15 menit, airnya langsung kita minum dicampur dengan madu. Madu, Wah, enak iya. banget. Hangat-hangat ya. bisa juga, Itu supaya iya. kita ini ya, apalagi sekarang lagi zaman yang hujan ya kan, batuk, pilek dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa nih mengkonsumsi ini ya, Iya. Dok ya. Nah, Oke. ini Dok, kalau misalnya nih tadi kan kita sempat nih dokter membahas ini nggak boleh sembarangan nih konsumsinya Iya. gitu ya. Apa sih do and don'ts-nya nih kalau kita konsumsi takokak? Oke, jadi untuk pemilihan bahannya takokak ini sebaiknya Dokter Alin pilihlah yang matang. Jadi warnanya kalau matang agak kuning ya dia. Nah, jadi kalau yang mentah ini memang bersifat toksik apalagi kalau kita makannya sebagai lalapan. Jadi tolaninya tinggi, khawatirnya nanti malah berbahaya untuk kesehatan. Nah, pilihlah yang buah yang matang, Ya. yang agak kuning ya. Kemudian yang kedua, hati-hati untuk pemakaian takokak ini meskipun dia memang tumbuhan yang memang bisa tumbuh di mana-mana dan orang melihatnya seperti lencak ya, hampir dipakai tiap hari juga untuk Ya. lalapan. Tapi untuk kasus-kasus tertentu jika ingin memakai ramuan atau akan mengkonsumsi lalapan, karena ini bisa dilalap Dokter Alin. Iya, betul. Biasanya untuk Suka efek dilalapkan. antioksidannya dia di beberapa penelitian dikatakan 150 gram per hari buah segar Ya. yang bisa dilalap untuk mendapatkan efek antioksidan. Nah, ini Yes. Ya, harus oke. hati-hati pada penderita satu yang memang punya autoimun karena dia Baik. NICET atau untuk golongan tanaman NICET ini terung-terungan tidak memang tidak bisa dipakai sembarangan untuk autoimun. Dan yang kedua Yes. pada penderita glaukom hati-hati juga harus konsultasi dengan dokter. Harus konsultasi Iya. dengan dokter. Oke, wah ternyata banyak yang harus diperhatikan juga nih ya. Meskipun si takokak ini sangat mudah untuk Didapatkan. didapatkan, tapi Iya. juga kita harus konsultasi juga nih ke dokter untuk konsumsinya. Oke, terima kasih Terima kasih, banyak Dokter Bian. dokter. Sama-sama. Terima kasih, Dokter Alin, terima Dokter kasih. Vito, sama-sama. Kayaknya kita akan masak juga di rumah deh. Tadi soalnya Yes. jatahku diambil Arlin sih. Ya. Kalau ini ya namanya masak-masakan itu ya, itu pasti bikin kita ini ya apa ya, makin appetite-nya tuh makin tinggi gitu loh Nah, untuk hati-hati, makan ya hati-hati. kan. Mau makan-makan terus nanti perutnya bergelambir loh. Aduh, tapi tenang aja kalau misalnya kita makannya banyak perutnya bergelambir, tenang aja kita punya gerakan-gerakannya. Nanti Dokter Vito akan ini memperagakan nih ya bersama Oke. dengan pakarnya. Sesaat lagi tetap Tetap di di Hidup Sehat.